Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hai semuanya, jumpa lagi bersama saya di channel Nur Alam Salim. Ya, kali ini saya masih melanjutkan materi trigonometri, sekarang bagian yang ketujuh. Yang akan saya bahas kali ini yaitu rumus kebalikan, rumus perbandingan, dan rumus identitas dari trigonometri. Ya, ini semua yang akan kita ulas kembali untuk mendapatkan semua rumus ini. Ya, untuk lebih jelasnya diperhatikan. eh, Langsung saja dengan materi. Ya, rumus kebalikan, rumus perbandingan, dan rumus identitas. Ya, yang pertama kita bahas tentang rumus kebalikan. Ya, sebelum saya bahas ini, ya saya ingatkan kepada siapa saja yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa diklik tombol subscribe, kemudian nyalakan tanda lonceng, kemudian like, komentari, jangan lupa dibagikan. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Ya, rumus kebalikan. Ya, ini sebelumnya telah kita pelajari definisi perbandingan trigonometri, yaitu definisinya sin, dari sin, cos, tangen, kotangen, seken, dan koseken. Ya, seperti ini. Kalau misalnya ada gambar ini, maka sin itu adalah depan per miring atau demi. Ini kita sudah bahas. Depannya adalah A, miringnya C. Dan selanjutnya cos itu samping per miring, sampingnya B, miringnya C. Ya, dan seterusnya tangen depan per samping, kotangen samping per depan, kemudian secant miring per samping, dan cosecant miring per depan. Ya, dari sini kita ulas kembali. Kemudian untuk menentukan atau melihat dari sini kita bisa lihat, dari definisi ini kita bisa lihat bahwa di sini A per C, kemudian yang secant kalau sin A per C, kalau cosecant C per A. Artinya apa? Antara sin dengan cosecant itu berkebalikan. Ya, berkebalikan atau kebalikan. Maka diperoleh rumusnya nanti ini, hubungannya antara sin dengan cosecant itu berarti sin sama dengan seper cosecant alpha. Ya, demikian juga berarti cosecant alpha sama dengan seper sin alpha. Ini namanya kebalikan, berkebalikan. Ya, demikian juga. Ya, kita lihat ini cos alpha itu B per C sama dengan, sementara secant alpha sama dengan C per B. Berarti saling berkebalikan juga antara cos dengan secant. Ya, sehingga diperoleh itu cos alpha sama dengan sepersekan alpha atau sekan alpha sama dengan seper cos alpha. Dan yang terakhir ini tangen dengan kotangen, tangen A per B, kotangen B per A. Ya, sehingga diperoleh juga rumus kebalikannya, itu tangen sama dengan seper kotangen atau kotangen alpha sama dengan seper tangen. Ya, ini namanya rumus kebalikan, saling berkebalikan. Kita lihat saja hubungannya. Ya, untuk mudahnya ya kita perhatikan saja ini. Atas ambil paling bawah atau yang tiada ko-nya berpasangan dengan ada ko-nya, sin dengan kosek, ko dengan seken, tangen dengan ko tangen. Yaitu cara mudah untuk menghafalnya. Ya, kita lanjut dengan yang kedua. Ya, yang kedua yaitu rumus perbandingan. Ya, untuk memperoleh rumus perbandingan diperhatikan lagi gambar. Ini yang sudah dipelajari ini. Ya, rumus perbandingannya itu ini tangens alpha sama dengan sin alpha per cos alpha, atau kita singkat tan sama dengan sin per cos. Ya, ini. Ya, diperhatikan untuk pembuktiannya. Ya, ini sin alpha. Ya, sin alpha itu sama dengan, kita sudah paham sin alpha itu adalah depan per miring, kemudian cos samping per miring. Ya, A per C per B per C. Ya, dari sini A per C per B per C sebenarnya bisa dihapus saja ini, C per C. Ini habis. Atau kita buat seperti ini, A per C ini bagi berubah jadi kali, maka dibalik C per B. Ini habis C per C, jadi tersisalah A per B. Ya, kalau A per B itu adalah tangens. Jelasnya kalau A per B itu adalah tangens, depan per samping. Ya, maka diperoleh ini A per B itu adalah tangens, A per B itu adalah tangens depan per samping, sehingga diperoleh sin alpha per cos alpha itu sama dengan tangens alpha. Ya, terbukti bahwa rumus perbandingan ini tangens alpha sama dengan sin per cos. Ya, kita lanjut dengan rumus perbandingan yang kedua. Ya, demikian juga untuk kotangen. Ya, kotangen berarti kebalikannya saja. Ya, tadi kan sudah dibahas seper tangen sama dengan kotangen. Ya, berarti dibalik juga sebenarnya ini. Ya, kalau kita buktikan, ya ini cos alpha, ya cos B per C samping per miring, sin depan per miring. Ya, sama halnya seperti ini pembuktiannya, maka diperoleh B per A. Ya, B per A itu berarti samping per depan itu adalah kotangen. Sehingga diperoleh ya cos alpha per sin alpha itu sama dengan kotangen. Jadi cukup mudah ini.
dihafal ini dua rumus perbandingan, kotangen sama dengan cos per sin. Kalau ko berarti ko juga yang di atas. Kalau tiada ko-nya berarti yang sin di atas. Tangen sama dengan sin per cos. Ya, ini rumus perbandingan. Ya, kita lanjut dengan rumus yang ketiga, yaitu rumus identitas. Ya, dari rumus-rumus yang pertama dan kedua kita gunakan untuk memperoleh rumus-rumus identitas lainnya nantinya. Ya, diperhatikan gambar, masih kita gunakan gambar. Ya, ini diketahui sisi miringnya adalah C, ya, di mana C itu adalah A pangkat 2 tambah B pangkat 2. Ya, rumus identitas yaitu, ya, ini sin alfa pangkat 2. Jadi ini cara bacanya sin alfa pangkat 2, bukan sin yang berpangkat 2, tapi sin alfanya yang berpangkat 2. Jadi kita baca sin alfa pangkat 2 ditambah cos alfa pangkat 2 sama dengan 1. Ya, ini rumus identitas. Ya, kita buktikan. Ya, sin alfa pangkat 2 tambah cos alfa pangkat 2 itu harus bernilai 1. Apakah bernilai 1? Ya, diperhatikan. Sin alfa, sin itu adalah depan per miring, berarti A per C berpangkat 2 berarti berpangkat 2. Kemudian cos B per C pangkat 2. Maka ini diperoleh A pangkat 2 per C pangkat 2 berarti A pangkat 2 per C pangkat 2, masing-masing dipangkat 2 kan. Demikian juga ini B pangkat 2 per C pangkat 2. Ya, ini penyebutnya sudah sama, maka diperoleh A pangkat 2 tambah B pangkat 2 per C pangkat 2. Ya, di mana A pangkat 2 tambah B pangkat 2 itu adalah C pangkat 2. Berarti bisa langsung diganti nih, C pangkat 2 per C pangkat 2 sama dengan 1. Jadi terbukti bahwa ini sin alfa pangkat 2 tambah cos alfa pangkat 2 itu bernilai 1. Ini adalah rumus identitas yang pertama. Ya. Ya, dari rumus ini, ya, atau selain kita gunakan ini, kita gunakan yang lainnya, kita langsung gunakan saja ini rumus kebalikan. Ya, kita gunakan rumus kebalikan untuk memperoleh turunan dari rumus ini sehingga dapat diperoleh rumus identitas yang lain. Ya, jika rumus ini masing-masing dibagi, kedua ruasnya dibagi dengan sin pangkat 2 alfa. Ya, kita masing-masing bagi sin pangkat 2 alfa. Masing-masing ini sin pangkat 2 alfa tambah cos pangkat 2 cos alfa pangkat 2, masing-masing bagi sin pangkat 2, ya seperti ini. Ya, kita masing-masing bagi dengan sin alfa pangkat 2, berarti sin alfa pangkat 2 bagi sin alfa pangkat 2 cos alfa pangkat 2 bagi sin alfa pangkat 2 sama dengan seper sin alfa pangkat 2. Ya, ini kalau sin alfa pangkat 2 bagi sin alfa pangkat 2 itu sama dengan 1. Kemudian tadi sudah diperoleh rumus perbandingan bahwa cos per sin itu adalah kotangen alfa, berarti berpangkat 2, masing-masing berpangkat 2 berarti kotangen alfa pangkat 2. Juga sudah diperoleh bahwa sepersin itu adalah kosekan, berarti berpangkat 2 berarti kosekan pangkat 2. Maka diperoleh ini sama dengan 1 ditambah kotangen alfa pangkat 2 sama dengan kosekan alfa pangkat 2. Ini rumus identitas baru turunan dari sini. Jadi caranya kalau untuk mendapatkan ini, ya kita masing-masing bagi saja dengan sin alfa pangkat 2. Ya, demikian juga untuk rumus identitas yang lain. Kalau masing-masing kita bagi dengan cos alfa pangkat 2, ya maka diperoleh ini berarti sin per cos. Ya, sin alfa pangkat 2 bagi cos alfa pangkat 2, cos alfa pangkat 2 bagi cos alfa pangkat 2 sama dengan seper cos alfa pangkat 2. Ini kita gunakan lagi rumus perbandingan dengan rumus kebalikan, yang rumus yang sudah diperoleh tadi. Ini sin per cos itu adalah tangen, berarti tangen alfa pangkat 2. Ini 1, berarti tangen alfa pangkat 2 tambah 1 sama dengan seper cos adalah secant, berarti secant alfa pangkat 2. Ya, cukup mudah untuk memperoleh rumus identitas. Asalkan ini yang dihafal, ini sin alfa pangkat 2 tambah cos alfa pangkat 2 sama dengan 1. Dari sini akan lahir banyak rumus. Di sini bisa lahir lagi banyak rumus ini. Jadi nanti akan kita gunakan untuk memperoleh rumus-rumus yang lainnya. Ya, sehingga diperoleh, ya saya simpulkan, ya ini rumus kebalikan. Ya, sin sama dengan seper kosekan atau kosekan sama dengan seper sin. Kemudian tangen sama dengan seper kotangen atau kotangen sama dengan seper tangen. Berikut cos sama dengan seper sekan atau sekan sama dengan seper cos. Ya, rumus perbandingan itu tangen adalah sin per cos dan kotangen sama dengan cos per sin. Kemudian rumus identitas, ya sin alfa pangkat 2 tambah cos alfa pangkat 2 sama dengan 1. Dari sini bisa lahir 2. Ya, sebenarnya banyak yang bisa diturunkan lagi di sini. Banyak bisa diturunkan. Yang pertama diturunkan itu berarti ini. Ya, sin pangkat 2, ini sin pangkat 2 sama dengan 1, ini pindah row saja jadi 1 kurang cos alfa pangkat 2.
Demikian juga untuk cos alfa pangkat 2 berarti sinnya pindah ruas berarti 1 kurang sin alfa pangkat 2. Ya, ini lahir rumus. Ini kalau diturunkan lahir lagi rumus yang lain. Ya, cukup ini saja dulu karena akan kita gunakan nantinya untuk membahas contoh. Ya, berikut rumus identitas yang kedua tadi diperoleh, itu 1 tambah kotangen alfa pangkat 2 sama dengan kosekan alfa pangkat 2. Ya, ini dari sini juga dengan penguraian seperti ini maka diperoleh bahwa 1 sama dengan kosekan alfa pangkat 2 dikurang kotangen alfa pangkat 2. Ini pindah ruas saja, berarti ini kosekan alfa pangkat 2 dikurang kotangen alfa pangkat 2 sama dengan 1. Atau sini karena kosekan sudah ada berarti kotangen pindah ruas 1 berarti kurang, berarti kotangen alfa pangkat 2 sama dengan kosekan alfa pangkat 2 dikurang 1. Dan rumus yang terakhir identitas itu tangen alfa pangkat 2 ditambah 1 sama dengan seken alfa pangkat 2. Ya, ini sama juga seperti kalau kita uraikan, kita pindah-pindah ruas. Ini berarti seken sama dengan ini seken, kalau pindah ruas tangennya berarti seken kurang tangen sama dengan 1. Atau kalau pindah ruas ini satunya berarti tangen alfa pangkat 2 sama dengan seken dikurang 1. Seken alfa pangkat 2 kurang 1, ya ini. Ya, ini akan kita gunakan untuk membahas beberapa contoh soal. Ya, diperhatikan yang ini akan kita gunakan. Ya, contoh soal. Ya, sederhanakanlah bentuk. Ya, sederhanakanlah. Ini bukan sekenarlah. Bentuk ini 1 tangen X ditambah seken X kali tangen X kurang seken X. Ya, disederhanakan ini. Yang kedua, 1/1 tambah cos X ditambah 1/1 kurang cos X. Ya, berikut tangen X kurang seken X pangkat 2 per tangen X. Ya, ini sebenarnya nomor 2 nomor 3 ya kita samakan saja penyebutnya, konsepnya. Yang nomor 4 cos X dikali kosekan X dikali tangen X. Ya, ini sebenarnya cukup mudah. Kita gunakan rumus yang tadi, ketiga rumus tadi. Rumus kebalikan, rumus perbandingan, dan rumus identitas. Ya, diperhatikan pembahasannya. Tangen X tambah seken X ini kita kali dengan tangen X kurang seken X, ini kan sama tangen X seken X tambah kurang berarti langsung saja berpangkat 2 semua. Ya, sama dengan X plus minus Y dikalikan berarti X pangkat 2 kurang Y pangkat 2. Sama juga dengan ini berarti tangen pangkat 2X dikurang seken pangkat 2X. Ya, ini akan saya ingatkan kembali rumus yang akan kita gunakan. Ini hasilnya adalah tangen X pangkat 2 kurang seken X pangkat 2. Tangen X pangkat 2 kurang seken X pangkat 2 itu adalah ini. Di sini seken kurang tangen sama dengan 1. Ini terbalik. Berarti dipakai saja dengan min. Ya, min 1. Ya. Berarti kalau dikali min ini masing-masing dikali min berarti tangen kurang seken. Ya, ini. Kalau dikali min berarti tangen dikurang seken. Ya, ini. Jadi diperoleh yang nomor 1 itu hasilnya adalah min 1. Kemudian nomor 2 ini 1/1 tambah cos X ditambah 1 kurang cos X. Ini kita samakan penyebutnya berarti kita kali. Ya, kita kali silang saja berarti di sini 1 kurang cos X ditambah 1 tambah cos X. Ini 1 tambah 1 kurang berarti 1 kurang cos pangkat 2X. Ya, ini kita kali silang. Ini sama. Ini antara yang membedakan sama juga seperti ini tambah kurang. Berarti langsung saja 1 kali 1 1 cos kali cos berarti cos X pangkat 2. Ya, plus kali min min. Ya, diperoleh seperti ini. Ya, di sini kita lihat ini 1 ditambah 1 berarti 2. Ini min cos tambah cos berarti habis, berarti 2 per. Ya, ini diperoleh 2 per. Ini kemudian ini 1 kurang cos pangkat 2. Ini 1 kurang cos pangkat 2 itu adalah sin pangkat 2. Berarti diperoleh ini adalah 2 per sin X pangkat 2. Ya, per sin. Ya, sepersin lagi, sepersin itu adalah kosekan. Sepersin itu adalah kosekan, ada 2-nya berarti 2 kosekan pangkat 2. Ya, jadi 2 kosekan X pangkat 2. Jadi nilai ini sama dengan 2 kosekan X berpangkat 2. Ya, cukup mudah ya kita hafal saja ini. Jadi pertama penguraian yang materi menyamakan penyebut. Setelah itu kita gunakanlah rumus-rumus ini. Ya, kita lanjut dengan nomor 3. Nomor 3 sama juga kita samakan penyebutnya di sini tangen X per 1 berarti kita kali berarti tangen X pangkat 2 per tangen. Jadi diperolehlah ini penyebutnya sudah sama. Ini tangen kali tangen X pangkat 2. Ini kurang seken
X pangkat 2. Ini penyebutnya sudah sama, maka diperoleh ini tangen pangkat 2X kurang secant X pangkat 2. Iya, kita lihat lagi di sini. Ini secant pangkat 2, secant alfa pangkat 2 kurang tangen alfa pangkat 2 itu 1. Di sini terbalik, berarti min 1. Min sepertangen. Min sepertangen. Ya, kalau sepertangen adalah kotangen, berarti min kotangen. Berarti ini diperoleh sama dengan min kotangen X. Ya, cukup mudah. Sekarang yang terakhir, ya yang terakhir saya akan hilangkan ini. Nomor 4 cos X kali cosecant X kali tangen X. Ya, di sini kita gunakan rumus kebalikan dan perbandingan. Ya, di sini cos X tetap cos X, kemudian cosecant X itu sama dengan sepersin. Kemudian tangen adalah sin per cos. Ya, diperoleh ini sepersin, ini cosecant sepersin, kemudian tangen sin per cos. Ya, di sini bisa dilihat ini cos per cos kan habis. Ya, cos per cos ya jadi 1, kemudian ini sin per sin juga jadi 1. Ya, jadi diperoleh ini cos X kali cosecant X kali tangen X itu bernilai 1. Ya, cukup mudah sekali ini, asalkan kita bisa menghafal rumus kebalikan, rumus perbandingan, dan rumus identitas. Ya, inilah materi trigonometri tentang rumus kebalikan, perbandingan, dan identitas trigonometri. Ya, semoga materi ini bisa bermanfaat. Sekali lagi saya ingatkan, yang belum subscribe silahkan diklik tombol subscribe, kemudian nyalakan tanda lonceng agar kalian bisa mengikuti terus video terbaru dari saya. Bagi yang sudah, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga ini dihitung sebagai amal ibadah untuk kalian. Ya, semoga materi ini bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai di sini. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.